Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri atas nama Nangsia Babis, NIM 2023814052, kelas A, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Materi yang saya bawa ialah sejarah nanoteknologi. Definisi teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nm, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman 1918 sampai 1988 menerbitkan disertasinya. Ada banyak ruang di bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna, meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Nario Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes, di mana ditemukan pada tahun 1991. Fullerenes pertama diproduksi secara buatan karena persis tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur. Alat-alat baru harus diciptakan. Grant Binning dan Heinrich Raher mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindahan pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting, seperti chemistry, psikis, nanoteknologi, engineering, biologi. Pasif struktur nanoteknologi pada tahun 2000 sampai 2005. Selama periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials, termasuk nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan alam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel,
menjadi transparan untuk cahaya tanpa menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun dalam setiap khusus nanomaterial, aktif struktur nano pada tahun 2005 sampai 2010, aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan merespons dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan merespons dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran molekul nanosistem. Pada 2015 sampai 2020, tahapan ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nanodivision bisa berkeliaran tubuh memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk untuk menginteraksikan berbagai kepastian termasuk pembangkit listrik independen, mengolah informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Pembuatan menyerahkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dan dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada 2000, seperti yang kita lihat pada gambar, 2005 dan 2010 bahkan sampai 2020. Top down, up-down, or shaping method. Metode mencacah telah membutuhkan multijutaan fasilitas fabrikasi untuk membuat materi massal menjadi nanomaterial. Bottom up metode
kebutuhan material berpori dengan molekul perkitan dan nanoseles. Pengobatan besi dinding digunakan dalam perawatan air tanah selama bertahun-tahun. Besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia organik dan anorganik. Saat ini melibatkan butiran atau mikrobesi 50 mm atau 50.000 nm. Dan besi nanoteknologi nanosheet meningkatkan reaksi ditingkatkan lebih lanjut dengan coupling dengan logam lain pada skala nano. Nanovel lebih reaktif dan efektif daripada mikro tersebut. Ukuran lebih kecil membuatnya lebih fleksibel, menembus sulit untuk mengakses area. Sensor. Dua metode umum, top-down nanofabrication atau bottom-up cells, dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukurannya yang kecil, nanosensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portabel dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai array untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersialisasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Food science and technology, seperti yang kita lihat pada gambar ini atau pada diagram ini. Sekian dan terima kasih.